Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi saya mohon maaf karena akhir-akhir ini saya jarang upload video, tapi insya Allah mulai hari ini saya akan rutin setiap harinya membagikan pengalaman saya selama ini menanam anggur lagi ya. Ini adalah anggur Cherry Crystal ya, yang saya lakukan pruning kira-kira mungkin 5-6 hari yang lalu. Nah, kemudian setelah pruning biasanya banyak teman juga yang bertanya, setelah pruning ini sebenarnya pohonnya kita diapain ya? Selagi nunggu seprut atau pecah tunas, sebaiknya kita apain ya? Nah, ini contoh sudah ada yang mulai pecah tunasnya ya. Padahal baru sekitar 6 harian dari pruning. Jadi ini saya tanam 2 pohon di depan rumah kakak saya sebenarnya. Jadi ada Gosvi dan juga ada Cherry Crystal. Di mana Cherry Crystal ini saya bawa ke sini posisinya lagi foundation pruning. Jadi tidak ada cabangnya ya, saya sisakan 1-2 boot, dan ini sekitar 3-4 bulan kemudian ini sudah bisa saya lakukan pruning ya. Untuk video pruningnya kemarin ada, dan sekarang ini adalah perlakuan setelah pruning. Jadi kalau kita nunggu seprut atau pecah tunas, sebaiknya yang pertama dilakukan adalah melakukan penyemprotan insektisida dan juga fungisida di hari yang sama. Nah, contoh saya lakukan pruning mini pagi hari, sore hari atau besoknya ya, paginya itu harus langsung disemprot fungisida dan insektisida. Kenapa? Agar pas pecah tunas ini nanti dalam keadaan yang bagus, tidak serang hama dan juga jamur. Nah, selanjutnya perlakuan yang harus diperhatikan adalah perlakuan pada media tanamnya. Jadi kalau sudah di pruning, ini penyiramannya seperti biasa saja. Jadi penyiramannya seperti biasa. Nah, ini contoh ada 2 pohon ya. Saya rutin melakukan penyiraman. Kalau di sini saya menggunakan Abemic memang, karena biar nggak ribet ya. Jadi 2 hari sekali saya siram Abemic di sini. Dosisnya sama karena 2 pohon berarti 20 mili A, 20 mili B ya. 4 liter air. Nah, tadi kemarin sebelum di pruning ini saya sempat naikkan dosisnya ya untuk yang Cherry Crystalnya ya. Jadi 2 kali lipat Abemic ya. Untuk airnya sama. Tapi karena ini sudah di pruning, dosisnya sama, yaitu ini ada 2 pohon, ini ada 4 liter air, saya kasih 20 mili A, 20 mili B. Ya, jadi untuk pemupukannya sama seperti sebelum pruning, dosisnya sama. Ini sekitar 1000 ppm ya. Jadi saya bagi 2, tetap saya rutin antara yang sudah saya pruning maupun yang belum di pruning. Dan untuk penyiramannya rutin juga setiap hari. Jadi setiap hari saya rutin melakukan penyemprotan. Maksudnya penyiraman, maaf. Penyiraman ya, ini kalau air setiap hari saya siram karena keadaan medianya harus selalu lembab. Walaupun ini sudah musim hujan, tapi ini kalau pagi ini panasnya cukup bagus ya, makanya medianya cepat kering karena medianya memang sangat poros sekali. Jadi saat kita siram ini serang berapa saat pasti akan kering kembali. Jadi penyiramannya seperti biasa. Kalau ada yang nanya setelah pruning, itu pemupukan dan penyiraman hendaklah dilakukan seperti biasa. Ya, jadi ini juga kalau teman-teman tanam di depan rumah misalnya banyak ayam, ini bisa pakai jaring kayak gini ya. Nah, ini contoh aja tadi banyak ayam. Nah, ini saya kasih jaring. Jadi medianya tidak, maksudnya medianya aman dari ayam ya. Karena saya kurungi menggunakan jaring. Ya, jadi seperti itu ya perlakuan setelah pruning anggur. Yang pertama itu dilakukan penyemprotan insektisida dan fungisida. Kemudian untuk penyiramannya, media tanamnya itu seperti biasa. Pemupukan juga seperti biasa. Kalau tidak menggunakan Abemic, bisa menggunakan NPK Grower, bisa pakai pupuk Happy juga bisa. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah media ya, biasanya kita akan lari ke daun ya. Nah, ini contoh batangnya udah sangat bagus sekali nih. Ya, nanti setelah ini kita akan menuju ke daun. Biasanya ada yang nanya juga daunnya ini dibuang sekalian atau tidak. Jadi daun di ini ya, di belakang yang dipotong atau yang kita pruning, ini kalau saya biarkan dulu nggak apa-apa. Nanti juga tua sendiri dan juga dibuang sendiri nantinya. Tapi kalau memang banyak hamanya itu baru dibuang karena takut nular ke daun-daun yang lain. Tapi kalau ini memang kelihatan layu aja ya, karena kemarin kan masuk fase generatif juga. Jadi daunnya agak layu. Jadi kalau buat fotosintesis daunnya nggak usah dibuang, nggak apa-apa. Kecuali tunas air. Kalau tunas air memang sudah dibersihkan dari awal ya.
dari awal pembentukan cabang tersier juga sudah tidak ada tunas air yang dipelihara, hanya di ujung-ujung saja. Nah, ini juga mulai sprut karena ini tidak terlalu tua juga di cabang-cabang peralihan ya. Jadi insya Allah nanti sprutnya akan cepat ya, sekitar mungkin 2 minggu juga sudah kelihatan bunganya kalau jadi. Dan juga untuk tips selanjutnya, ini jangan pernah memotong anggur terlalu pendek. Jadi usahakan kita motongnya itu jangan terlalu pendek atau pruningnya terlalu pendek. Kenapa? Karena kalau sudah terlalu pendek nanti tidak keluar bunga, kita mau potong lagi sudah zong ya, sudah nggak bisa. Paling yang keluar adalah daun lagi dan daun lagi. Tapi kalau kita mainnya panjang, kalau misalnya pas pecah tunas tidak membawa bunga, bisa kita pecahkan but-but yang belum pecah dulu. Ya, ini insya Allah masih bisa. Ya, tapi kalau varian Cherry Crystal ini, yang pembuahan pertama juga saya buahkan, ini sebenarnya mudah ya. Panjang pendek mau. Tapi kalau ini sengaja saya memang potongnya di setengah dari rambatan ya. Ini sekitar kalau dihitung bootnya ya sebenarnya dapatnya sekitar 15, ada yang 16, 17 ya. Hampir sama rata. Karena ini masih panjang kesananya. Jadi masih sekitar ada 1,5 meter juga. Nah, makanya saya main middle ya, benar-benar di tengah ini. Saya nggak ngitung boot. Ini di cabang-cabang tersier peralihan juga. Ya, jadi seperti itu. Dan juga bisa dioles Dormek ya teman-teman ya. Kalau untuk menyamaratakan, kemarin juga setelah 2 hari setelah pruning saya oles Dormek juga. Karena ini cabangnya ini diantara tua dan muda. Ini saya kasih dosisnya itu 1 mili Dormek, 25 mili air ya. Ini untuk Dormeknya, itu juga bisa dioleskan. Ya, jadi kalau sebelum semprot juga kalau mau rajin semprot insek dan fungi juga bisa, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau keluar daun mudanya lah kita tunggu. Kalau memang bunga, nanti penyemprotannya kita bisa lakukan lagi setelah muncul brokoli juga bisa dilakukan. Tapi dosisnya kita kurangi ya. Jadi setengah dosis dari pemupukan atau penyemprotan seperti biasanya. Nah, jadi nanti setelah jadi brokoli lah, maksudnya setelah jadi beri kecil lah, bisa kita lakukan penyemprotan seperti dosis pada biasanya. Jadi seperti itu caranya. Nah, jadi seperti itu kiat-kiat yang saya lakukan sebelum menunggu, sambil menunggu ya, maksudnya ini tersiernya pecah pasca pruning pembuahan. Jadi jangan dibiarkan juga, karena kalau dibiarkan nanti malah keduluan hama sama jamur, pas pecah tunas juga malah akan menjadikan masalah baru ya. Jadi kita harus selalu mengondisikan pohon itu selalu sehat. Ya, buat yang mau pesan bibit anggur seperti biasa, bibit anggur selalu ready, walaupun saya bukan produsen bibit anggur yang banyak, tapi selalu ada, insya Allah bisa WA di 083 867 120 190 atau bisa ikuti live TikTok saya. TikToknya Bapak Kefatir Nurseri, nanti bisa check out di live TikTok saya juga. Ya, jadi videonya sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Insya Allah mulai besok ya, ini akan selalu saya bagikan video-video saya seperti biasanya. Karena kemarin juga banyak pekerjaan juga ya, pekerjaan bibit apa aja, jadinya jarang upload video. Tapi insya Allah mulai hari ini dan seperti biasanya nanti akan saya upgrade ya, atau update yang biasa saya lakukan di kebun saya dan juga berbagi pengalaman seperti biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry Purwokerto.